down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan akal dan nurani kepada kita sebagai manusia. Dua hal yang hingga hari ini belum mampu ditiru oleh mesin manapun di dunia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, yang mengajarkan kita bahwa kecerdasan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang kita ketahui, melainkan pada seberapa baik kita memperlakukan sesama. Kepada seluruh penonton yang berbahagia, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mesin Lebih Manusiawi dari Manusia. Sebuah renungan mendalam tentang ironi peradaban kita di era kecerdasan buatan, di mana teknologi semakin canggih, namun kita sebagai manusia justru perlu mempertanyakan, udahkah kita benar-benar lebih manusiawi dari yang kita ciptakan? Oh my God! Wow! Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat, membuka wawasan, dan menggerakkan hati kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik, bukan hanya lebih pintar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yesi Prima Putri, saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan. Di era kecerdasan buatan ini, mesin justru lebih terlihat lebih manusiawi daripada manusia itu sendiri. Chatbot mampu merespon dengan empati saat kita bersedih, sementara kita sendiri enggan menjapa tetangga sebelah. Algoritma tahu apa yang kita inginkan sebelum kita menyadarinya. Namun, kita lupa menanyakan kabar orang tua hari ini. Manusia makin mahir berbicara kepada mesin, tetapi makin canggung berbicara kepada sesama. Inilah ironi terbesar peradaban kita. Kita menciptakan mesin yang merempati, sementara diri kita sendiri perlahan kehilangan empati itu. Kemajuan teknologi ternyata tidak secara otomatis membawa kemajuan kemanusiaan. Riset global membuktikan bahwa di tengah ledakan inovasi digital, angka kesepian dan depresi justru meningkat drastis, terutama di kalangan anak muda. Platform media sosial yang dirancang tanpa mempertimbangkan dampak psikologis, serta melahirkan gelombang polarisasi dan kebencian antar sesama. Algoritma yang bias memperkuat diskriminasi dalam sistem pendidikan dan peradilan di berbagai belahan dunia. Semuanya adalah karya tangan para programmer orang-orang cerdas yang lupa bahwa di balik setiap baris kode ada jutaan manusia yang hidupnya ikut terpengaruh. Sebagai manusia informatika, kita adalah generasi yang paling dekat dengan mesin, sekaligus paling bertanggung jawab atas dampaknya. Kita bukan sekedar penulis kode, kita adalah arsitek masa depan yang sedang merancang dunia tempat generasi berikutnya akan hidup. Tidak ada mesin yang bisa memilih antara teknologi yang memanusiakan atau teknologi yang menghancurkan.
karena hanya kitalah yang memiliki kesadaran moral untuk menentukan arahnya. Maka, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa pintar kode yang kita tulis, melainkan seberapa baik dunia yang kita bangun dengan kode itu. Dan jawaban atas pertanyaan itu sepenuhnya ada di tangan kita, bukan mesin yang pernah kita ciptakan. Teknologi yang benar-benar hebat adalah teknologi yang lahir dari rasa peduli, bukan sekedar rasa ingin tahu. Seorang developer yang berempati akan bertanya lebih dulu, siapa yang akan menggunakan ini dan apa yang mereka butuhkan. Sebelum menulis satu baris kode pun, aplikasi kesehatan yang dirancang dengan memahami rasa takut pasien jauh lebih berharga daripada aplikasi yang hanya penuh fitur canggih, tetapi membingungkan. AI yang dilatih dengan AI yang dibangun berburu-buru dan mengejar deadline. Dengan kata lain, empati bukan musuh. Efisiensi, empati justru adalah fondasinya. Kita perlu menyadari bahwa keterampilan teknis hanyalah alat, sedangkan nilai kemanusiaan adalah kompasnya. Sehebat apapun kemampuan coding kita, tanpa arah yang benar, ia bisa menjadi senjata yang melukai banyak orang. Lihatlah, bagaimana algoritma rekomendasi yang memperdalam perpecahan. Ini bukan kegagalan teknologi, ini adalah kegagalan moral para pembuatannya. Maka, mulai hari ini, mari kita tambahkan satu kebiasaan baru. Selalu tanyakan dampak sosial dari setiap teknologi yang kita pelajari. Diskusikan, bukan hanya bagaimana sebuah algoritma bekerja, tetapi juga siapa yang diuntungkan dan siapa yang mungkin dirugikan. Jadilah ruang kelas bukan hanya tempat mengasah logika, tetapi juga tempat melatih kepekaan, karena seorang programmer yang krisis secara sosial jauh lebih berbahaya bagi ketidakadilan daripada seorang programmer yang hanya jago codingan. Dan itu adalah jenis berbahaya yang dunia sangat butuhkan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan sederhana yang mungkin akan terus menghantui kita. Suatu hari, ketika karya kita sudah digunakan oleh jutaan orang, apa yang kita dengarkan dari mereka? Aplikasi ini benar-benar mengubah hidup saya menjadi lebih baik? Atau mungkin terdengar sama, tetapi maknanya sangat berbeda. Yang pertama, berbicara tentang kehebatan kita. Dan yang kedua, berbicara tentang kebaikan kita. Dan hanya dua yang akan dikenang oleh sejarah. Mesin tidak akan pernah menggantikan suatu hal yang paling berharga dari diri kita, kemampuan untuk memilih berbuat baik. Mesin bergerak karena diperintah, tetapi kita bergerak karena kesadaran. Mesin mengikuti logika, tetapi kita bisa memilih antara logis dan yang bermakna. Selama kita menjaga api kemanusiaan, itu tetap menyala di dalam diri kita. Tidak ada satupun mesin secanggih apapun yang benar-benar bisa menggantikan kita. Karena yang membuat kita manusia bukan seberapa pintar kita, tetapi seberapa mau kita peduli. Akhir kata, saya mengajak seluruh rekan mahasiswa untuk menjadi programmer yang tidak hanya menulis kode yang berfungsi, tetapi juga menjalani hidup yang bermakna. Bangunlah teknologi seperti membangun rumah untuk orang yang Anda cintai dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab dan kesadaran bahwa orang lain akan tinggal di dalamnya. Jadilah bukti nyata bahwa lulusan informatika tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga kaya secara kemanusiaan. Karena dunia tidak membutuhkan banyak mesin pintar. Dunia membutuhkan lebih banyak manusia yang bijaksana, dan kitalah orang-orang itu. Oh my God! Wow! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.